Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Novembriani, mahasiswi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan hasil observasi dan wawancara yang telah saya lakukan selama kegiatan praktek pengalaman lapangan, di mana mekanisme praktek pengalaman lapangan gelombang 3 ini masih sama dengan praktek pengalaman lapangan gelombang 2, yaitu dilakukan secara virtual atau dilaksanakan di daerahnya masing-masing. Dikarenakan adanya wabah COVID-19 ini, para peserta praktek pengalaman lapangan dalam menjalankan kegiatan praktek pengalaman lapangan harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Praktek pengalaman lapangan gelombang 3 ini dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober sampai dengan 6 November 2020, di mana lembaga tempat saya praktek pengalaman lapangan yaitu di Bumdes Sukoraharjo, Desa Sukorejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung. Di sini saya akan menampilkan cuplikan video selama kegiatan praktik pengalaman lapangan yang telah saya lakukan di Bumdes Sukoraharjo. Berikut tadi adalah cuplikan video selama kegiatan praktek pengalaman lapangan yang saya lakukan di Bumdes Sukoraharjo. Berikutnya saya akan mempresentasikan mengenai laporan hasil praktek pengalaman lapangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar
pemikiran dari laporan saya yang berjudul Peran Badan Usaha Milik Desa BUMDes Sukoharjo dalam pengembangan unit usaha kerajinan tas anyaman di Desa Sukoharjo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung. Adanya otonomi daerah sebagaimana dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa, bahwa otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang merupakan tonggak awal berdirinya Badan Usaha Milik Desa atau yang disingkat dengan BUMDes. BUMDes adalah badan usaha milik desa yang dikelola bersama, yang menyediakan layanan sosial bertujuan untuk mencari keuntungan dengan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Pendirian BUMDes ini dilakukan untuk mengembangkan potensi yang ada di desa sebagai upaya untuk peningkatan pendapatan asli desa. Badan Usaha Milik Desa BUMDes merupakan penerapan usaha masyarakat dalam peningkatan perekonomian desa dengan modal usaha pengelolaan serta pengembangan usaha yang bersifat mandiri. Pengembangan usaha sangat diperlukan dalam mencapai tujuan suatu usaha. Setiap usaha menginginkan usahanya berkembang. Suatu usaha bisa berkembang apabila pemasaran produknya sudah luas dan penggunaan teknologi yang modern. Pemasaran produk yang luas akan mempengaruhi tingkat penjualan suatu produk, sehingga dengan banyaknya permintaan akan suatu produk akan meningkatkan pendapatan usaha. Di desa saya terdapat BUMDes yang diberi nama dengan BUMDes Sukoharjo. BUMDes Sukoharjo ini memiliki 4 unit usaha, yaitu salah satunya adalah usaha kerajinan tas anyaman yang saat ini masih berkembang. Di tempat usaha kerajinan tas anyaman ini tidak hanya membuat, namun juga membuka peluang bagi masyarakat setempat. Dengan adanya unit usaha kerajinan tas anyaman ini membuka peluang bagi ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan dapat mengasah keterampilan dan bakat yang dimilikinya. Dengan adanya program tersebut membuat para ibu-ibu rumah tangga lebih produktif dan ikut serta dalam memasarkan produk. Namun pada kenyataannya pemasaran kerajinan tas anyaman masih belum luas karena pemasarannya masih dilakukan dari mulut ke mulut. Agar usaha tersebut berkembang, maka peran BUMDes sangat diperlukan dalam pengembangan usaha kerajinan tas anyaman. Berikut ini mengenai profil lembaga BUMDes Sukoharjo. BUMDes Sukoharjo ini didirikan pada tanggal 15 Februari tahun 2016, di mana BUMDes ini sudah berjalan selama 4 tahun ini. Pada awal pendirian BUMDes Sukoharjo ini tidak langsung melakukan kegiatan operasional usaha, melainkan melakukan musyawarah dengan pemerintah desa untuk menggali beberapa potensi yang ada di desa. Penggalian potensi desa ini bertujuan agar BUMDes Sukoharjo dapat berkembang pesat sesuai dengan kebijakan dari pemerintah desa. Potensi yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai jenis usaha oleh BUMDes Sukoharjo, dengan kriteria yakni jenis usaha yang tidak mematikan usaha lainnya, jenis usaha yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti air pump, dan jenis usaha lainnya yang memperhatikan lingkungan serta keahlian masyarakat. Tujuan didirikannya BUMDes Sukoharjo ini adalah diharapkan kedepannya nanti mampu memberikan manfaat terhadap potensi dan aset desa untuk membangun kesejahteraan masyarakat desa Sukoharjo. Adapun visi dan misi didirikannya BUMDes Sukoharjo. Visi dari BUMDes Sukoharjo ini yaitu mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berdikari. Yang kedua, misi didirikannya BUMDes Sukoharjo
ini adalah mengembangkan BUMDes sebagai lokomotif perekonomian dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan desa dalam mewujudkan kemandirian di segala bidang. Yang kedua, meningkatkan pendapatan asli desa untuk peningkatan pelayanan dan pembangunan masyarakat Desa Sukoharjo. Yang ketiga, menggali dan memberdayakan potensi desa untuk didayagunakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Sukoharjo. Yang keempat, memperkuat kelembagaan dan menjalin kerja melalui kerjasama baik internal maupun eksternal desa dengan berbagai pihak dan lembaga-lembaga pemerintah guna memperkokoh perekonomian Desa Sukoharjo. Baik, selanjutnya yaitu mengenai hasil penelitian dari permasalahan-permasalahan yang telah saya sebutkan tadi. Pertama, peran BUMDes Sukoharjo terhadap masyarakat Desa Sukoharjo. Didirikannya BUMDes Sukoharjo ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian serta mampu menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang ada di desa. Adanya unit usaha kerajinan tas anyaman ini diharapkan khususnya bagi para ibu-ibu rumah tangga dapat ikut serta dalam pembelajaran pembuatan kerajinan tas anyaman dan ikut serta dalam pemasaran produk. Adanya unit usaha kerajinan tas anyaman ini diharapkan mampu mengembangkan kemampuan yang dimiliki, di mana BUMDes berperan sebagai perantara dari komoditas yang dihasilkan oleh warga desa di pasar yang luas, sehingga BUMDes mampu membantu peningkatan perekonomian desa. Kewirausahaan desa menjadi strategi dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan cara mengubah perilaku masyarakat, mengembangkan kemampuan masyarakat, dan mengorganisasi masyarakat. Kemampuan masyarakat tentunya banyak sekali yang dapat dikembangkan, seperti kemampuan mencari informasi, kemampuan berwirausaha, kemampuan dalam mengelola kegiatan, dan tentunya masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi di masyarakat. Adanya unit usaha kerajinan tas anyaman ini diharapkan mampu membantu perekonomian masyarakat yang berada di lapisan bawah, di mana apabila produk yang terjual lebih banyak akan berdampak pada peningkatan pendapatan bagi ibu-ibu rumah tangga yang ikut serta dalam pembuatan kerajinan tas anyaman tersebut, sehingga dapat menjadi penyokong ekonomi keluarga serta perbaikan penghidupan. Yang kedua, peran BUMDes Sukoharjo dalam pengembangan unit usaha kerajinan tas anyaman. Dalam pengembangan unit usaha kerajinan tas anyaman, BUMDes Sukoharjo pada awal pendirian menyertakan modal kurang lebih sebesar 15 juta yang digunakan untuk pembelian bahan baku yang berupa tali plastik dalam bentuk gulungan yang kemudian nantinya akan dipotong menjadi beberapa ukuran dan bagian sesuai dengan besar kecilnya tas anyaman yang akan dibuat. Selain dalam hal penyertaan modal, BUMDes Sukoharjo juga ikut memasarkan produk tersebut melalui pemanfaatan link BUMDes bersama, melakukan kerjasama dengan koperasi dan pasar rakyat, serta memanfaatkan pameran event daerah dalam upaya promosi produk kerajinan tas anyaman tersebut. Pemasaran produk sangat diperlukan sebagai upaya untuk peningkatan penjualan produk yang nantinya dapat berdampak pada pendapatan usaha sehingga para pekerja dapat mendapatkan penghasilan tambahan. Di mana pengembangan usaha perlu adanya perencanaan terlebih dahulu, yang mana manfaat dari perencanaan pengembangan usaha yaitu pertama, sebagai alat untuk membimbing jalannya pelaksanaan pengembangan usaha. Yang kedua, mengamankan kelangsungan hidup pengembangan usaha. Yang ketiga,
meningkatkan kemampuan manajerial dalam rangka pengembangan usaha. Yang keempat, sebagai pedoman wirausaha dalam menjalankan atau pelaksanaan pengembangan usaha. Yang kelima, sebagai alat yang digunakan untuk mengetahui apa yang akan terjadi dalam rangka pengembangan usaha. Yang keenam, sebagai alat pengendalian pengembangan usaha. Adapun tujuan dari perencanaan pengembangan usaha, yaitu membantu wirausahawan dalam berorientasi pengembangan usaha di masa depan, membantu wirausaha meningkatkan akses pasar dan memperbesar pangsa pasar dalam pengembangan usaha. Sekian presentasi laporan hasil praktek pengalaman lapangan yang telah saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.